Oke, kita mulai. Oke, Kevara Letsiono di pelajaran keempat ini saya mau jelasin tentang yang pertama ada ini ya, kata kepemilikan. Kata kepemilikan. Jadi kalau kemarin kan kalian udah belajar subjek-subjeknya ya, subjek pronounnya ada me, saya, we, kamu, li, li apa li? Hi, Iya, dia dia laki-laki. laki-laki, Jadi laki-laki. Kalau she, dia perempuan. Dia ya perempuan. perempuan. Ni, Hmm, Kami, kita, ili, mereka. 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 Nah, kalau mau dijadiin bentuk kepemilikan, gampang banget, tinggal nambahin a di belakangnya. Gitu ya. Jadi mi jadi Mia, vi jadi Via, li jadi Lia, gitu dan seterusnya. Oke ya. Jadi kalau Mia artinya milikku gitu ya, Milikku. milikku atau ku gitu juga bisa. Ku. Kalau Via berarti Milikmu. milikmu atau mu aja juga bisa. Gitu ya. Kalau Lia sama Shia berarti milik Dia. ya milik Dia. dia atau nya gitu ya. Hmm. Milik dia atau nya. Kalau di bahasa Indonesia kan simpelnya, bukunya, kursinya, pulpennya gitu kan. Terus kalau nia berarti artinya Milik kita, milik ya kami. milik kita, milik kami gitu ya. Kalau Ilya berarti Milik mereka. milik mereka. Yes. Oke. Bone. Kita coba lihat di contohnya. Mungkin aku minta tolong Kak Kipit duluan ya. Oke. Mikai Mia Libro. Mhm. Langsung diartiin Ya, atau langsung dibaca dulu? diartiin. Mikai Mia Libro. Aku dan bukuku. Mhm. Tio Estas Mia Libro itu adalah bukuku. Mhm. Via Libro, kamu dan bukumu. Tio Mhm. Estas Via Libro, itu adalah bukumu. Yes, Bone. Benar. Aku dan bukuku. Mi kai mia libro. Vi kai via libro. Kamu dan bukumu. Gitu ya. Jadi lumayan gampang buat kepemilikan ya. Tinggal nambahin kata huruf A aja. Oke, do la sekva la alia exemplo bonvolu ka keto legu citiu legadon. Likai lia libro. Mhm. Dia dan bukunya. Yes. La libro estas lia. Mhm. Buku buku itu miliknya, milik dia. Yes, benar. Buku itu miliknya. Terus, Sia libro, bukunya. mhm. La libro estas sia, Mhm. buku miliknya. Mm-mm. Perempuan. Oke, sip, good job. BTW, S-nya inget ya, itu kan S-nya yang bertopi, jadi harus lebih tebel. Shia. Ya, Sia, La libro estas Shia. sia. Soalnya nanti ada kata Sia yang lain yang S-nya nggak tebel. Itu ada lain. Takutnya nanti ketuker arti gitu. Oke, Bone, Kak Keto, Dangkon, Dola Sekpa, ada Nia Libro. Nia Libro berarti artinya apa? buku kami. Buku kami via libro. Buku Buku Bisa buku kamu, bukumu atau buku kalian gitu ya. Soalnya kan V artinya bisa kamu, bisa kalian gitu. mm, Terus Ilia Libro berarti buku mereka. mereka. buku mereka. Oke. Coba di sini ada satu bacaan. Aku minta tolong Kak Dewi ya. Boleh Kak Dewi? Satu bacaan ini ya. Semuanya. Yes. Bonvolu. Eh, Nia domo estas bella, Mm-mm. apud nia domo estas malgranda, ĝardeno, Mm-mm. kiu tio estas via krajono, Mm-mm. ne, ĝi ne estas mia, sed
Sia. Mm-mm. Estas mia plumo. Lia plumo estas malbona. Mm-mm. Ili estas en nia ĝardeno. Mm-mm. Via domo estas apud via domo. Mm-mm. Ĉu nia hundo estas en via ĝardeno? Oke, koran dangkon Kak Dewi. Sekarang coba yang mengartikan 2 orang ya. Aku minta 2 orang. Nanti batasnya separuh-separuh gini ya. Yang pertama aku minta Anggi. Anggi bisa? Halo, Gi? Halo, Anggi. Nondi ke Anggi. Di ghosting nih ke Anggi. Anggi. Coba Kak, Delita. Kak Del, Kan pisan. Kak Del, Del. Inilah pentingnya kalian menyalakan kamera ya, teman-teman ya. Biar tahu aku di ghosting apa enggak. Anggi, Kak Del. Oke. Tinggal dulu. Otoke Bindostein. Otoke Bindostein. Ya, baik. Coba kipit deh, kipit. Hmm. Diartiin ya tadi. Yang dari Niadomo. Nia domo estas bella. Rumah kami cantik atau kita cantik. Aputnya domo estas malgranda Jardino. Di sebelah rumah kami adalah kebun kecil. Yes. Apakah itu adalah pensilmu? Mm-mm. Bukan. Itu bukan punyaku, punya dia perempuan. Udah. Yes, oke. Bone, la poste bonvolu Kak Kito bisa dibantu? Yo estas mia plumo. Itu pulpen milikku. Mm-mm. Lia plumo estas malbona. Pulpen dia tidak cantik. Pulpen dia jelek. Ya. Ili estas en nia ĝardeno. Ini apa nih? Ili Oh. apa ini? Ili mereka Mm-mm. en nia ĝardeno. Mereka kebun N apa N? N. N. Di dalam Yes. Nia Jardeno. mereka di dalam kebun milik kami. Yes, betul. Mereka ada di dalam kebun milik kami. Oke, poste. Ilia domo estas apud via domo. Rumah mereka ada di samping rumahmu. Yes. Ĉu nia hundo estas en via ĝardeno? Apakah anjing kami ada di dalam kebun milikmu? Bone, koran dangkon Kak Kito. Sip. Ada pertanyaan tentang kepemilikan? Coba Havas Demandon? Coba Havas? Aune Havas? Belum. Angkoraune?
ada yang mau aku tanya, tapi mungkin ada di pelajaran berikutnya. I don't know. Oh, oke. Berarti tolong disimpan dulu sampai akhir pelajaran dulu ya. Nanti kita buka sesi open tanya jawab yang di luar materi sekarang. Nggak apa-apa, nanti aja. Boleh. La sekva materialo estas in, ya, ada sufiks in. Sufiks in ini apa namanya? Fungsinya adalah untuk membedakan apa namanya? Kata benda yang feminim. Kata benda yang feminim. Jadi ini juga lumayan mengurangi hafalan sih. Lumayan, tapi nggak sebanyak yang mal kemarin. Kalau mal kemarin kan lumayan banyak ya, soalnya kata sifat kan pasti ada lawan katanya. Kalau yang in ini buat membedakan mana yang pria dan mana yang wanita. Jadi juga lumayan enak sih yang ini nanti. Contohnya ya, Peter estas kenabo. Kenabo ini artinya anak laki-laki. Gitu. Berarti kalau anak perempuan bahasa Esperanto-nya adalah knabino. Knabino. Jadi akhiran O-nya diganti ino. Atau disisipin ino. Knabo jadinya knabino. Knabo, knabino. Ya. Knabo itu anak laki-laki, knabino anak perempuan. Gitu. Jadi li estas knabo kai shi estas knabino. Dia adalah anak laki-laki dan dia adalah anak perempuan. Gitu. Oke, jadi sisipan in ini adalah menandakan dia feminim. Gitu. Oke, contoh yang selanjutnya. Mi kai mia patro. Aku dan ayahku. Ya, patro artinya ayah. Berarti bahasa Esperanto-nya ibu tinggal nambahin in. Ya, patrino. Ya, patro, patrino. Patro, patrino. Gitu. Patro itu ayah, patrino ibu. Gitu. Tio estas mia patro, itu adalah ayahku. Tio estas patrino, itu adalah ibuku. Gitu. Oke? Aman? Coba aku kasih contoh yang lain. Ada kata avo. Avo ini kakek. Berarti bahasa Esperanto-nya nenek apa? Avino. Avino, bener. Avo, avino. Gitu. Bahasa ada paman. Paman itu ongko. Berarti bahasa Esperanto-nya bibi, tante? Onklino. Onklino, yes. Onklino. Ada bahasa Esperanto-nya pria. Pria itu viro. Berarti perempuan? Virino. Virino, yes. Virino. Frato. Frato ini saudara laki-laki, brother. Ya, berarti bahasa Esperanto-nya sister, saudara perempuan? Latino. Latino. Main gampang nggak? Main gampang ya? Gampang. Oke, di bawahnya ada bacaan. Aku minta tolong. Kak Anggi udah ada belum, Kak Anggi? Halo, Anggi? Anggi. Halo. Oke, nah Anggi udah muncul. Bisa open cam, Anggi? Bisa open cam nggak? Iya. Nah, gini. So. Ini kan ketoro nggak di ghosting ya. Oke, bisa minta tolong dibacain dulu. Bonvolu. Mio patrone estas knabo, li estas viro. Yes. La patrino estas virino. Siu. Apa? Cu. Tutupinya apa? Cu. Cu ankau Peter estas virino. Yes. Meli estas knabo. Maria estas bella. Kai bona knabino. Kia estas la patrino. Vi estas bona. Bonege. Oke. Kak Felin udah datang dari tadi atau barusan join? Barusan, Kak.
Barusan, oke. Kayaknya kalau barusan ntar bingung lah tak suruh ngertiin. Oke, minta tolong yang lain aja. Irul sibuk ya, Irul? Irul sibuk kah? Aman-aman. Ayo. Oh, aman. Oke, bisa ngertiin? Berarti nyimak ya ini tadi ya. Viro mah apa Viro? Viro itu pria. Oke, oke. Hmm. Eh, langsung arti ini kan. Ya, langsung arti nih. Mia. Mia itu kamu ya. Mia, aku, milikku. Aku ayahku. Ayahku. Ayahku bukan ayahku adalah eh Ne estas. Ne estas. ayahku adalah Ne estas. Kalau estas kan adalah, kalau ne estas bukan. bukan. Nah, ayah Ayahku bukan bukan. anak laki-laki. Ya, li estas viro. Li estas Viro. Mm-mm. Dia adalah pria. Mm-mm. Pria dewasa ya maksudnya ya. Oh, Oke. pria dewasa. Terus? La patrino estas virino. Mm-mm. Dia, Mm-mm. ya, bener ya dia ya. Mm-mm. Eh, wait. I- ibu dia. Ibu Lapatrino. Ibu Ibu dia adalah ibu dok Lapatrino. Ibu itu ibu tersebut. ibu Mhm. itu adalah wanita. Wanita, yes. Cu angkau Peter estas virino. Cuan kau, apakah Mm-mm. Peter juga Mm. wanita? Yes, apakah Peter juga wanita? Li, Bukan. mas kenapa? Tidak. Hah? Dia adalah laki-laki. Anak Anak laki-laki. laki-laki. Yes, boleh. Maria estas Bella. Maria Maria adalah cantik. Maria cantik. Maria Kai. cantik. Maria cantik dan Bona Knabino. Bona anak perempuan. Bona apa artinya Bona? Bona itu untuk nama orang Anak loh ya. perempuan baik. Ya, anak perempuan baik. Bukan Bona anak perempuan ya. Oke, terus Kia estas la patrino. Dia seperti apa dia? Dia Seperti siapa? apa ibu dia? Ya, seperti apa ibunya? Oh, seperti apa ibunya? She estas bona. Dia adalah baik. Gitu. Baik, weh, keren, bonege. BTW, Irul ngebut 3 hari ya, biar bisa nyusul kalian. Kalian kan belajarnya udah sebulan. Irul 3 hari ngebut. Keren loh, tapi udah banyak yang hafal kosakatanya kan. Keren tadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngejar berarti.
Oke, Bone, korandangkon irul do ni sekpas nia legado. Yang selanjutnya adalah apa namanya? Tentang jamak ya, akhiran yo. Akhiran yo ini nanti fungsinya adalah penanda jamak. Penanda jamak. Maksudnya jamak itu apa? Maksudnya jamak adalah benda yang lebih dari satu, gitu ya. Benda yang lebih dari satu. Oke. Kalau kita ngucapin cuma satu benda, ya nggak ada perubahan apa-apa. Misal mau bilang satu meja, berarti unu tablo. Satu apel, berarti unu pomo. Satu mawar, berarti unu rozo. Gitu ya. Jadi kan kata kata bendanya nggak terjadi perubahan apa-apa kan. Nah, tapi kalau bendanya itu lebih dari satu, kita perlu akhiran yo. Ya, ingat huruf C bacanya Y kalau di bahasa Esperanto. Gitu ya. Jadi contohnya di sini unu pomo kai unu pomo estas du pomoi. Nah, pomoi. Jadi satu apel dan satu apel adalah dua apel. Nah, kalau dua kan berarti udah lebih dari satu. Semua benda yang lebih dari satu, entah itu 2, 3, 4, 5, 100, 1 juta, 1 miliar, itu berarti wajib ditambahin akhiran yo, akhiran huruf Y. Yo. Gitu ya, du pomoy. Gitu ya. Oke, coba contoh yang lain. Coba Kak Felin, gimana cara bilang satu buah buku? Kak Felin, satu buah buku. Unu libro. Unu libro, benar. Kalau mau bilang 3 buku apa? Tri libro. Triliboy. Trilibroy. Oh, BTW aku baru ngajarin kalian 1, 2, 3 doang kan ya. Unu, du, tri. Yang lain belum diajarin. Sabar ya, nanti bab 6 baru diajarin. Setidaknya kalian udah tahu dulu lah 1, 2, 3 ya. Buat modal yang di bab ini aja dulu. Oke, unu, du, tri. Unu 1, du 2, tri 3. Oke, coba sekarang Kak Kaila. Kak Kaila gimana cara bilang satu kuda, seekor kuda? Berarti satu kuda? Unu cefalo. Unu cefalo. Unu cefalo. Kalau dua ekor kuda? Du cefaloi. Du cefaloi, benar. Du cefaloi. Ya, pokoknya kalau lebih dari satu, tambahin aja huruf yo di belakang ya. Good job, sip. Coba terakhir Kak Anggi ya. Anggi? Anggi? Halo, saluton Anggi. Halo. Oke. Oh, jadi pateni ya wes itu kameranya. Oke. Gimana cara bilang satu meja? Unu tablo. Unu tablo, yes. Kalau misal mau bilang 3 meja? Tri tabloy. Tri tabloy. Oke, sip. Aman ya berarti sampai sini ya. Oke, sip. Nah, sekarang yang unik dalam bahasa Esperanto adalah ketika benda itu diikuti dengan kata sifat, ya, kata bendanya itu diikuti kata sifat, nanti kata sifatnya itu ikutan jamak. Ya, kata sifatnya ikutan jamak. Oke, contohnya di sini ada Bella Rozo, berarti mawar yang cantik, tapi cuma satu. Unu Bella Rozo, satu mawar cantik. Tapi kalau mawarnya lebih dari satu, contohnya Tri Belai Rozoi. Jadi
kata belanya itu, cantiknya itu Bella, ditambahin Y juga, belai rozoi. Gitu. Oke, nah ini uniknya bahasa Esperanto. Coba aku kasih contoh yang lain ya. Tadi ada misal mau bilang satu meja, unu tablo, gitu kan? Satu meja besar, unu granda tablo, ya kan? Satu meja besar. Kalau dua meja besar berarti du grandai Grande. tabloy, Tabel. gitu. Du grandai tabloy. Jadi kata sifatnya ikutan kena y-nya itu. Oke. Contoh lain, misal yang eh, satu rumah yang kecil gitu ya. Unu malgranda domo. Satu rumah yang kecil. Berarti kalau mau bilang tiga rumah yang kecil gimana? Tri malgrandai domoi. Tri malgrandai domoi. Gitu. Oke? Paham? Agi kayaknya kriip-kriip. Apa ini? Oe tadi apa? Apa? Oe Akhiran yo ini kah? sebelumnya. Yang mana? Apa mang ya? Sebelumnya ini apa? Sebelumnya ini. Apa? Domoy ini kah? Domoy atau tabloy? Yang mana yang kamu tanyain? Sebelumnya ini mang sing sopo mang? Sing anak dua baca mang sopo? Kak Velin sama Kak Kaila? Iku mang sama ya iki ya? Iya, masih ini. Oh, ya. Oke. Coba Irul deh, Irul. Kapok kamu ya. Nih. Gimana cara bilang satu wanita cantik? Satu wanita cantik. Mm-mm. eh Wanita cantik. Mm-mm. Uno Unu, Virino Virino wanita, Virino Bella. Virino Bella, boleh. Virino Bella. BTW, bahasa Esperanto seperti biasa, boleh dibolak-balik ya. Oh, Kalau Virino Bella ini sebenarnya pola kalimat yang diucapin Irul ini lebih sering dipakainya di puisi atau di lagu sih. Kalau kita percakapan sehari-hari lebih umumnya ngomongnya Bella Virino gitu ya. Tapi ini benar-benar juga Bella Virino. Unu Bella Virino gitu ya. Kalau yang Unu Virino Bella itu lebih sering dipakainya di kalimat-kalimat puisi atau lagu biasanya. Berarti Oke. lah Dua wanita cantik? dua wanita cantik do Bella Virino. Yes, betul. Du Belai Virinoi. Oke. Aman ya? Aman, Rul? Aman. Aman. Oke. Masih aman. Masih aman. Catatan sedikit untuk yang subjeknya Nia sama Ili ya. Ni sama Ili. Ni kan artinya apa nih? Ni kami ya. Kami sama Ili kan mereka. Nah, ini kan subjeknya berarti otomatis lebih dari satu ya. Kami kan lebih dari satu. Ili mereka juga lebih dari satu. Gitu. Jadi kalau yang pakai ni sama ili biasanya udah otomatis jamak. Gitu ya. Nia, kepemilikan kami sama kepemilikan mereka. Maaf, ini kepemilikan biasanya. Nia sama Ilya. Jadi milik kami sama milik mereka. Ini biasanya jamak. Ya. Jadi Nia jadi niai. Niai libroi, buku kami. Gitu.
miei libro, buku-buku kami, lebih tepatnya gitu sih, buku-buku kami. Gitu. Oke? Oke lah. Kita lanjut. Nah, ada bacaan, mungkin aku minta tolong Kak Velin ya. Kak Velin boleh? Adiknya aja. Adiknya yang baca, nanti kakaknya yang ngartiin. Kato kai hundo estas gustoi enia gardeno estas du grandaj arboj apud la tablo estas tri sejoj sur la tablo estas bela libro ĉu ĉu ĝi estas via? Jes, ĝi estas via. Oke, sip. Yuk sekarang Kak Velin. Kucing dan anjing adalah hewan. Mm-mm. Terus N apa tadi? Di dalam Nia. Di dalam kebun. Oh, Nia itu apa, Kak? Nia kami. Milik Oh iya, kami. di dalam kebun kami, di dalam kebun milik kami ada dua Oh, itu pohon. Oh, di dalam kebun kami ada dua pohon besar. Yes. Apud la tablo estas tri sejoj. Apud apa, Kak? Oh, di samping di samping mejanya ada tiga kursi. Yes. Di atas mejanya ada buku cantik. Ada buku cantik. Kok gitu? Kak, Ya, gimana? di atas mejanya Mm-mm. ada buku cantik. Yes. Oh, terus cuciannya apa? Apakah Si estas via, apakah itu milikmu? Oh, apakah itu milikmu? Ya, itu adalah milikku. Itu adalah milikku. Betul. Ji, ingat ya, ji itu adalah kata ganti buat hewan atau benda. Gitu ya. Itu kata ganti hewan atau benda. Jadi, apakah itu milikmu? Yes, ji estas via itu adalah milikku. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya La Familia. Oke, BTW tadi anak-anak yang SD pelajarannya juga tentang keluarga. Kok hari ini kita barengan? Kita udah bisa menyusul materi-materinya anak SD ya. Soalnya yang anak SD itu satu bab itu bisa 3-4 kali pertemuan. Kalau materi SD itu satu bab 3 kali sampai 4 kali pertemuan. Sedangkan kalau kelas kita yang umum ini
satu bab ya satu kali pertemuan. Makanya kalian udah bisa nyusul ke sini ya. Oke. Oke, la familio, keluarga ya. Tio estas mia familia. Oke, coba yang ini aku minta Kak Kipit ya baca ya. Boleh, Bonvolu? Tio estas, ya. Tio estas mia familio, mi, Maria, la patro, la patrino, la avo, kaj la avino. Mi estas knabo, kaj Maria estas knabino. La patro kaj la avo estas filoj, la patrino kaj la avino estas virinoj. Mi estas juna, ankaŭ Maria estas juna, sed la avo kaj la avino estas maljunaj. Oke, Bone. Yang ngertiin Kak Kito. Itu adalah keluargaku. Mm-mm. Aku, Maria, ayahku, ibuku, kakekku, dan nenekku. Mm-mm. Mi estas knabo. Aku adalah anak laki-laki dan Maria adalah anak perempuan. Yes. Itu kalau aku. Ayahku dan kakekku adalah pria. Yes. Ibuku dan nenekku adalah wanita. Yes. Aku, Yuna itu apa, Kak? Yuna itu muda. Muda. Aku adalah anak muda. Aku adalah Maria juga. aku muda gitu aja. Oh, aku muda. Aku muda. Maria juga muda. Mm-mm. Tapi aku kakek Mm-mm. dan nenekku tidak muda. Ya tidak muda apa? Tua. Tua. Ya Malyuna artinya tua. Oke, Bone, Dangkegon, Kak Keto. Dola, Sekpa, aku minta tolong Anggi ya yang baca ya. Mia familio logas en Logas. malgranda, sed de la domo Mhm. estas en granda urbo. Yes. Apud mia domo estas gardeno en Giardeno. en la giardeno estas arboj kaj floroj. Mhm. En la domo loĝas mi, Maria, la patro, la patrino, la avo kaj la avino. Mhm. Oke, sekarang yang ngertiin adalah Kak Dewi. Bonvolu Kak Dewi. Mia familio lojas en malgranda. Keluargaku, logas itu apa? Tinggal. Lojas itu tinggal. Tinggal di malgranda yang kecil, Mhm. tapi rumah cantik. Tapi rumah yang cantik. Yes, terus? Rumah kami di Granda Urbo. Urbo itu kota. Di kota besar. Yes. Di samping rumah kami ada kebun. Yes. Dan di kebun ada pohon dan rumah. Yes. Di dalam rumah tinggal aku, Maria, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Wah, sip, good job. Bonege Kak Dewi, keren banget. Sip, lanjutnya. Oke, ini karena banyak kata-kata yang baru, mungkin aku aja yang membaca dan nerjemahin ya. Oke, en la domo estas kvar chambroj. En mia chambro estas tablo, sejo, lito, ŝranko kaj lampo. En la chambro estas ankaŭ pordo kaj du fenestroj. Jadi
di dalam rumah ada kvar. Kvar itu 4. Akhirnya kita ketemu angka 4. Ya, kvar itu 4. Kvar chambroi. Chambroi artinya ruangan ya. Ruangan. Ada 4 ruangan. Atau kamar juga bisa. Ruangan atau kamar. Gitu ya. En mia chambro di dalam ruanganku atau di dalam kamarku. Estas tablo, sejo, lito, shrangko, kai lampu. Tablo meja. Sejo kursi. Lito tempat tidur. Ya. Shrangko itu lemari. Kai lampu. Lampu. Gitu. Ya, lito itu tempat tidur, shrangko lemari. Terus lanjutannya, en la chambro di dalam kamar, angkau pordo ada pordo itu pintu, ya pordo pintu, kai du fenestroi ada 2 fenestroi 2 jendela. Gitu ya, jadi pintu adalah pordo, fenestro adalah jendela. Gitu. Coba nih. Oke, yang selanjutnya aku minta tolong Kak Velin yang membaca, nanti adiknya yang mengartikan. Yang Nia Hundo itu apa? Yes. Prave? Nia Hundo, Nilojas, en la domo. Gilojas, en la giardino. Nia familio, estas granda. Cu angkau, via familio, estas granda. Oke, artinya Kak Kaila? Sinyal. Hundo apa? Hundo anjing. Hundo anjing. Nia apa? Anjing milik kami. Ini apa? Ne lojas. Bukan tidak tinggal. Tidak tinggal. En la domo. En apa? En apa? C di dalam. Di dalam. Domo. Rumahku. Ya, jadi anjing kami tidak tinggal di dalam rumah. Terus dia lojas en la giardino. Lojas juga makan. Tinggal di dalam kebun. Oke. Nia familio esas granda. Iya, apa iya, diri kan di diri lah. Keluarga kami Granda adalah keluarga besar. Terus cu angkau via familio estas granda. Apakah via Bobo? Apakah keluargamu juga besar? Apakah keluargamu juga besar? Oke, boleh. Kerandangkon Kak Kaila, Kak Velin. Estas Charma Fratinoy. 2 saudara yang rukun akrab. Oke, nah di sini ada pertanyaan. Coba dijawab berdasarkan bacaan yang barusan ya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Kipit ya. Kie lojas la familio? Kie lojas la familio? Dijawab Lojas en domo. Kia domo. Rumah yang kayak gimana? Oh ya, kia domo.
and Malgranda. Bella, Malgranda kai Bella. Bella Domo, Yes. Oh. En la Malgranda kai Bella Domo. Oke, lanjut. Kie estas la domo? Di mana rumahnya? La Domo, Mm-mm. estas en la Gardeno, Rumahnya di Jardino. kebun, ya kan? Di kota tadi, di kota. En la kota tadi apa? La Granda Arbo, Urbo. Urbo, Urbo, yes. Kalau arbo tadi artinya apa arbo? pohon, Pohon, benar. Kalau arbo pohon, kalau urbo kota ya. Oke, terus coba yang lain ya yang jawab ya. Kio estas apud la domo. Kio estas apud la domo. Hmm, Kio estas apud la domo. Apa yang apud apa? Apud la samping, domo Jardino. Hmm, Di samping. Jardino ya. Apa yang ada di sebelah rumah adalah kebun ya, Jardino. Bone. Terus kio estas en la Jardino. En la Jardino estas arboj kaj floroj. Arboj kaj floroj, benar. Kiu loĝas en la domo? En la domo loĝas Maria, la patro, la patrino. Oke, lengkap, lengkap. Bonege, bonege. Duh, pertanyaan selanjutnya. Kio estas en la ĉambro? En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko kaj lampo. Wih, apal banget. Bone. Pertanyaan terakhir. Yang lain mungkin Kak Kito. Cu angko la hundo lojas en la domo? mi, la Hundo Logas en Jardino, Oke, bone. La hundo lojas en jardino. Bonege. Bonege. Aman ya. Nah, ini kayaknya udah selesai. Jadi yang udah kita pelajarin hari ini apa aja? Kita tadi udah belajar tentang kata kepemilikan ya. Untuk kata kepemilikan berarti subjeknya tinggal ditambahin huruf A. Ya kan? Jadinya Mia, Via, Ilya, Lia, Shia, Nia, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian untuk membentuk kata feminim, ya, itu ditambahin sisipan in. Bukan sisipan sih. Kalau kita dalam bahasa Esperanto nyebutnya adalah akhiran malahan ya, akhiran ino. Kalau di bahasa Esperanto sebutannya apa ya, bentar. Kio estas mia libro, bentar. Ki. Sebutannya kalau di ini namanya sufiks in ya. Akhiran ini namanya sufiks. Bahasa istilah grammarnya ya, maksudnya ya. Sufiks in ini adalah untuk feminim. Jadi contohnya tadi ada kenabo, kenabino, viro, virino, patro, patrino, dan lain sebagainya, gitu ya. Terus ada akhiran yo. Akhiran yo ini adalah penanda untuk bentuk jamak. Jadi semua kata benda yang lebih dari satu wajib ditambahin huruf yo.
Ya, huruf you. Dan itu berlaku juga kepada kata sifat yang nempel di kata bendanya. Gitu ya. Kalau di bahasa Inggris mungkin biasanya cuma nempelnya di kata bendanya doang, gitu kan ya. Tapi kalau di bahasa Esperanto, ketika kata bendanya diikuti kata sifat, kata sifatnya ikutan jamak. Gitu. Oke, karena kalau di dalam bahasa Esperanto itu dianggap satu paket kata. Gitu. Oke, terakhir kita review kosakata apa aja yang udah kita pelajarin hari ini. Ya, ini udah terakhir berarti kalau kita udah review kosakata ya. Oke, urutannya adalah kita tentukan nomor 1 Kak Dewi, nomor 2 Kak Velin, nomor 3 Kak Kaila, nomor 4 Kipit, nomor 5 Keto, nomor 6 Irul, nomor 7 Anggi. Nanti berulang seterusnya gitu ya. Oke, silakan nomor 1. 1 milik saya, Nia. Mia, betul. Nomor 2. Iya. Via, benar. Terus Kak Kaila, nomor 3. Oke. Makanannya kok. Bentar. Ya, miliknya laki-laki apa berarti? Miliknya laki-laki, dia laki-laki itu Li. Berarti kalau miliknya laki-laki jadi apa? Li jadi Iya. Lia, benar. Oke, nomor 4. Milik perempuan? Iya. Shia, benar. Shia nomor 5. Nia. Nia nomor 6. Nomor 6 milik mereka Ilya. Nomor 5 Nia. Nomor 6 Nabu. apa? Ilya. Ilya, oke. Nomor 7. Nomor 7 jatahnya siapa? Aku Iya, Irul. Aku bukan. Anak laki-laki apa? Aku. Kenabo. Oke. Mang urutannya Anggi nomor berapa Anggi? 7. Oh, Anggi 7. Irul nomor berapa? Aku 6. 6. Oke, kelipatan 6 ya Irul ya. Oke. Lanjut balik nomor 8. 8. Kenabino. Kenab 8 sama 8? Nabino. Nabino, oke. Nomor 9. Nomor 9. Patro. Nomor 10. Nomor 10 apa? Ibu? Waktunya siapa sih Kak ini Kak? Kak Kaila. Oh, adik yang tadi, yang ayah tadi. Oh, oke. 8 tadi kan Kak Dewi. 9 Kak Velin. 10 Kak Kaila toh? Oh, 9 saya. Maaf. Ayah kenapa? Ibu? Kenabino. Patrino. Ibu Patrino. Oh, ayah Patro. Ayah Patro, Ibu Patrino. Oke. Lanjut 11. Urutannya tadi siapa? Kuya.
Ya, nomor 11. Viro. Viro. Nomor 12. Virino. 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 Oke. Nomor 13. Apa nanti Ram? 13 siapa? Oh, tadi Kak Keto dulu ya, baru Irul ya. Oh, iya. Irul habis Keto Irul. Wes, sopo wes. Iya, wes. Ya, nomor 12 wanita itu Virino. Apel-apel apa, Irul? Pomo. Pomoy. Pomoy ya. Pomoy. Oh iya. Soalnya apelnya lebih dari satu. Apel-apel. Nomor 14 yang selanjutnya, Anggi. Vicky kakak Sam. Kakek apa, Anggi? Kakek. Mic-nya urung dinyalain. Aku. Avo, oke. Lanjut 15. Balik yang pertama tadi siapa? 15. Gitu. Tinggal apa ya tinggal? Kak Dewi ya, 15 ya. Avino. Avino. Nomor 16, Kak Felin. Juna. Yuna. Oh ya Yuna. Yuna. Nomor 17, Kak Kaila. Lojas. Lojas. Nomor 18, Kak Kipit. Urbo. Urbo, benar. Nomor 19, Kak Keto. Cambro. Cambro, benar. Nomor 20, Kak Irul. Tempat tiduriku Lito ah. Lito, benar. Nomor 21, Anggi. Franco. Franco, betul. Ayo nomor 22 dan 23 jawabnya berjamaah. Nomor 22 apa? Pordo. Bordo. Nomor 23 Cendela. Fenestro. Fenestro. Oke, Bone. Udah selesai ya pelajarannya hari ini. Ntar aku stop